Saudara saksi bisa dijelaskan apakah saudara saksi selaku warga Kalimantan Selatan mengenali orang yang sedang cuci tangan di tandon ini? Kenal, tahu Pak, tahu yang digambar ini adalah Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, Syahbirin Nur. Kami nggak berani memberikan kesaksian karena kami takut dengan tim Paman Birin dan juga Haji Isham. Silakan. Baik, Yang Mulia, saya akan melanjutkan untuk saksi Chandra Adi Susilo. Yang Mulia, Saudara Chandra Adi Susilo ini akan menerangkan tentang, ini cukup banyak, menerangkan tentang money politics yang terjadi di Kabupaten Banjar. Beliau juga mengetahui, membuktikan juga penyalahgunaan kewenangan oleh petahana yang kami dalilkan melalui bentuk politisasi sembako, tandon, dan penggunaan tagline bergerak dalam program pemerintah. Kemudian juga akan membuktikan, menerangkan tentang kejanggalan-kejanggalan saat hari pemungutan suara, kejanggalan saat rekapitulasi pleno di Kecamatan Sambung Makmur, dan kejanggalan saat sidang pleno tingkat Kabupaten Banjar. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai politisasi sembako. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat, silakan lihat di slide, beras dan bakul sembako sebagaimana kami tampilkan ini? Ya, ini dia. Terlihat, Pak, terlihat. Oke. Apakah saudara saksi pernah melihat sembako seperti ini? Ya, ada melihat Pak, bahkan sering. Oke. Di mana saat itu? Tolong saudara ceritakan bagaimana saudara bisa melihat sembako ini. Apa peristiwanya saat itu? Silakan saudara ceritakan. Begini Pak, pertama saya melihat pertama kali itu di Desa Rantobujur, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Kebetulan di sana ada keluarga dari pihak istri saya. Itu ada beberapa menerima bakul yang isinya beras kurang lebih 4 kilo, ada gula, mie, teh, itu Pak. Oke, berasnya seperti ini ya, seperti yang digambarkan ini ya. Betul, berasnya seperti itu. Ya. Kemudian, sepengetahuan saudara saksi, apakah pembagian sembako seperti ini terjadi di tempat-tempat lain di Kabupaten Banjar? Untuk di Kabupaten Banjar itu hampir merata di 20 kecamatan. Karena apa? Saya juga dapat informasi, selain di informasi dari teman-teman, juga informasi di media sosial, juga terkadang disiarkan di media televisi lokal, Duta TV. Bukan hanya di Kabupaten Banjar yang saya tahu, terkadang di kabupaten lain juga ada. Begitu Pak. Di kabupaten lain ada? Bagaimana saudara bisa tahu di kabupaten lain ada? Dari media televisi dan Instagram. Saya akan menampilkan lagi gambar berikutnya. Apakah seperti ini sembako-sembako yang sering saudara lihat itu, baik secara langsung maupun dari media-media? Terlihat jelas ya? Betul, Pak. Terlihat jelas, berikut dengan ada kalender juga itu. Oke. Itu di wilayah Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Oke. Saudara saksi mengetahui gak sih pembagian itu dilakukan oleh siapa? Pembagian ini dibagikan oleh ada beberapa ASN ada yang dari Dinas Sosial Provinsi dan juga dari gugus tugas COVID-19. Dari gugus tugas COVID-19 dan dari ASN. Bagaimana saudara saksi bisa tahu kalau itu dibagikan oleh gugus tugas COVID-19? Karena ada beberapa yang saya lihat itu memakai tanda pengenal, Pak. Ada memakai tanda pengenal. Memakai tanda pengenal. Saudara saksi, ini saya perlihatkan bukti P17 yang kami ajukan dan kami lingkari. Ada ID card bertuliskan Gugas. Apakah ini ID card yang tanda pengenal yang saudara maksud? Betul Pak, betul. Oke.
Kemudian, apakah calon gubernur nomor urut 1, Sahbirin Nur itu juga turut membagikan sembako tersebut secara langsung? Betul, bahkan untuk pembagian yang dilakukan oleh Paman Birin atau Gubernur Sahbirin Nur itu sering juga disiarkan melalui media televisi, khususnya di Duta TV. Oke, ini adalah salah satu bukti juga yang kami ajukan. Ada gubernur sedang membagikan sembako. Apakah seperti ini juga yang sering saudara lihat di berbagai media itu? Betul. Betul, untuk Pak. sembakonya sendiri, pembagiannya itu biasanya malam hari. Pembagiannya pasti malam hari, dan sering saya lihat juga di media televisi Duta TV. Oke, baik. Saudara saksi, saya kembali ke slide sebelumnya. Ini kan ada 2 jenis bakul ya. Ini bakul purun ya. Ada bakul bertuliskan donasi COVID-19, ada bakul bertuliskan Paman Birin. Nah, bisakah saudara saksi jelaskan modelnya seperti apa aja sih itu tulisan-tulisan di bakul itu yang beredar di Kalimantan Selatan? Untuk bakul yang saya tahu tulisan Paman Birin, ada COVID-19, ada juga tulisan bergerak. Tulisan bergerak. Jadi, ya di bakulnya ada tulisan bergerak juga. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat ini saya memegang barang bukti yang telah kami ajukan, yang saudara saksi sebutkan tadi, bakul bertuliskan bergerak. Apakah seperti ini? Betul. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Betul seperti itu. Ya. Apakah saudara saksi mengetahui belakangnya bertuliskan seperti ini? Bisa terlihat? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Ya, provinsi, ya, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, betul. Oh, betul. Dinas Sosial Provinsi Ya. Kalimantan Selatan. Jadi ini juga sering saudara lihat beredar lah di Kalimantan Selatan ya. Dinas Sosial Kalimantan Selatan, dan dibaliknya adalah bergerak. Betul. Di dalam bakul tersebut, apakah semuanya itu berisi beras yang tadi saudara lihat, yang mengandung foto daripada gubernur, yang seperti ini kan? Ya, betul. Itu beras yang kurang lebih 4 kiloan. Oke. Ada stiker bergambar Gubernur Sahbirin Nur. Oke. Selain stiker bergambar Gubernur Sahbirin Nur, apa saja yang tercantum dalam stiker tersebut yang saudara saksi lihat? Foto Paman Birin itu memakai baju adat yang mirip dengan kertas suara yang pada tanggal 9 Desember ya, mirip dengan surat suara, namun yang membedakan cuman ikat kepala berwarna hijau. Kalau di surat suara berwarna kuning kemasan, dan di stiker itu ada tertulis tagline bergerak. Ada tagline bergerak. Dan ada tulisan Paman Birin. Oke. Oke, saudara saksi, kita lanjut ke tema pertanyaan berikutnya. Tadi tentang sembako, sekarang kita beralih ke tandon. Ini akan kami perlihatkan. Apakah saudara saksi melihat? Ini adalah tandon air yang beredar di Kalimantan Selatan. Tandon bergambar gubernur dan bertagline bergerak. Apakah saudara saksi pernah melihat tandon seperti ini? Ya, melihat, dan banyak sekali di tempat-tempat keramaian, tentunya di tempat-tempat fasilitas umum dan di kantor-kantor SKPD. Oke. Kabupaten Banjar khususnya. Oke. Di Kabupaten Banjar ya. Kurang lebih sudah berapa banyak tandon yang saudara lihat di tempat-tempat yang berbeda? Kalau dari yang saya lihat lebih dari 30 tandon, Pak. 30 itu di mana? Di satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu Kalimantan Selatan? Di satu kabupaten. Satu kabupaten. Di satu Banjar, kabupaten. Ya, tempat-tempatnya di pasar, terminal, ada di depan kantor SKPD. Kita percepat masalah tandon, mungkin langsung kita bergerak ke tagline bergeraknya itu. Ini adalah beberapa gambar yang kami ajukan, tagline bergerak yang terdapat di berbagai fasilitas. Apakah saudara saksi pernah melihat tagline seperti ini? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali ya. Di mana saja saudara saksi? Maksudnya pada fasilitas apa aja itu melekat tagline itu? Di spanduk, di tandon juga, di mobil sampah, ada di mobil juga ada, Pak. Jadi banyak. Dia hampir di tempat-tempat pariwisata juga ada itu tagline bergerak. Kira-kira kalau saksi keliling
ke wilayah tempat saksi lah, atau ke keliling satu kabupaten. Apakah cukup mudah untuk menemukan tagline bergerak ini? Cukup mudah sekali, dan sampai saat ini ada yang masih belum dilepas. Saya lanjut ke money politics. Nah, saudara saksi ini kan dari Kabupaten Banjar ya. Sebagaimana kami dalilkan juga, money politics ini terjadi secara tandem di Kabupaten Banjar dengan sangat masif. Pertanyaan kami, apakah saudara saksi mengetahui atau pernah melihat tindakan money politics ini di Kabupaten Banjar? Bisa diceritakan saudara saksi? Jadi untuk tandem, selain kita melihat di spanduk yang sudah tersebar di beberapa tempat lokasi Kabupaten Banjar, itu untuk pembagian money politiknya ini sangat nampak sekali. Dengan apa? Dengan adanya kami juga mencari saksi yang begitu jelas bahwa pembagian uang dilakukan oleh tim bupati, akan tetapi satu paket atau tandem, begitu Pak. Maksudnya satu paket atau tandem itu bisa dijelaskan lebih jelas? Ya, jadi ada pembagian uang melalui paslon Bupati 01 sepaket dengan paslon 01 Gubernur, dan juga ada pembagian uang melalui paslon 03 satu paket dengan paslon 01 Gubernur. Oke. Kemudian saya akan berlanjut ke kejanggalan-kejanggalan. Saudara saksi, apakah saudara ketika hari pemungutan suara itu keliling-keliling untuk menyaksikan dan mengontrol begitu? Silakan dijawab saudara saksi. Saya mengontrol dan ada beberapa kejanggalan. Betul, Pak. Oke. Ketika saudara saksi berkeliling itu, apa saja kejanggalan-kejanggalan yang saudara saksi temukan? Satu, Pak, kejanggalan yang pertama, saksi 02 untuk TPS 19 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, itu sedikit dipersulit oleh KPPS-nya karena terlambat. Dan TPS 11 Desa Sungai Sipai itu pun sama. Ada juga TPS di TPS 13 Desa Jindai Alus, itu pun tidak menerima C hasil KWK. Artinya pihak dari KPPS tidak memberikan C hasil KWK. Yang tersebut tadi sudah dipersulit, tidak diberikan C1 hasil KWK. Di TPS 09 itu dipersulit itu dalam bentuk apa? Dipersulit karena kebetulan saksi dari paslon 02 Gubernur itu datang sedikit terlambat yang mulia, dan di sana pihak KPPS menekan supaya tidak ada protes di saat pencoblosan. Apa bentuk penekanannya, seperti apa? Jangan sampai ada protes begitu ada sesuatu yang janggal. Seperti itu yang mulia. Itu menekan kalau menurut saudara ya? Iya. Jadi supaya tidak ada protes begitu ya. Kalau yang di TPS 11, ya, di TPS 11 apa bentuk kejanggalannya? Kalau TPS 11, kejanggalannya dari saksi paslon 02, itu saksi paslon 02 tidak diperbolehkan masuk di areal pencoblosan yang mulia. Seharusnya seorang saksi itu berada di areal pencoblosan. Jadi tidak boleh. TPS tersebut kan memakai tenda. Jadi saksi disuruh nunggu di luar tenda. Yang tidak memperbolehkan siapa, Pak? KPPS-nya yang mulia. KPPS-nya. Kemudian TPS 13 apa yang terjadi? Kalau TPS 13 tidak diberikan C1 hasil KWK. Seharusnya seorang saksi paslon itu menerima C1 hasil KWK. Iya, Bapak. Jadi TPS 19 Desa Sungai Sipai, TPS 11 Desa Sungai Sipai, dan TPS 13 Desa Jindai Alus itu tidak menerima C1 hasil KWK. Itu bagian terkecil yang saya laporkan, dan banyak yang mulia yang 13 TPS melapor kepada kami. Pak, 13 TPS apa namanya? 13 TPS 13 itu Desa Jindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.
Masih ada yang ditanyakan ini? Masih yang mulia. Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut apa saudara saksi protes ke KPU Banjar saat itu? Jadi kami berinisiatif dengan Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Gubernur pada malam hari tanggal 9 sekitar jam 20.00 kami menuju ke KPUD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan kenapa saksi dari Paslon 02 tidak diberikan C1 hasil KWK oleh pihak KPPS. Apa alasannya Pak tidak diberikan? Dari KPPS menyampaikan bahwa ini aturan baru dan C1 hasil KWK memang tidak ada lagi. Kalau dari alasan dari pihak KPUD waktu itu, jadi kami minta data, kami minta data baik yang ada mandat dan tidak ada mandat saksi, nanti kita tindak lanjuti. Oke. Akan tetapi kami dari pihak kami besok harinya kami mendatangi lagi ke KPUD Kabupaten Banjar. Pada waktu itu bertemu dengan Saudara Karim, Komisioner KPUD Kabupaten Banjar. Kami menyerahkan, akan tetapi sampai saat pleno di Kabupaten Banjar kami belum bisa menerima tindak lanjut itu. Artinya kami masih belum menerima C1 hasil KWK-nya. Oke, baik. Kemudian saudara saksi ketika rapat pleno kecamatan, saudara saksi apakah bertindak sebagai saksi kecamatan? Ya. Di kecamatan mana? Di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Apakah ada kejanggalan saat rapat pleno kecamatan tersebut? Yang saya ketahui, pertama di Desa Sambung Makmur, saya mengetahuinya sudah pada saat pleno tingkat kecamatan. Ternyata di TPS-TPS terjadi perpindahan suara dari TPS lain ke TPS 6 Madurjo. Ada perpindahan suara dari TPS berapa ke berapa? Tadi saudara menyatakan ada perpindahan surat suara itu dari TPS berapa ke TPS berapa dan jumlahnya berapa banyak? Perpindahan TPS itu dari TPS Batu Tanam, ada juga dari TPS Madurjo. Jadi nggak cuma dari TPS lain akan tetapi dari 4 desa. Jadi semua TPS di 4 desa itu berpindah ke TPS 6 Desa Madurjo. Berapa suara yang berpindah, Pak? 162 suara. 162 suara berpindah ke TPS 6 Desa Madurjo. Oke. Apakah atas perpindahan tersebut ada penjelasan dari petugas PPK Kecamatan Sambung Makmur saat itu? Sampai akhir pleno kecamatan itu tidak ada penjelasan. Apakah saudara mengajukan protes saat itu? Saya tanyakan sempat, tapi karena memang perpindahan surat suara itu terjadi pada waktu di TPS, jadi kami tidak menindaklanjuti. Apakah saudara ditunjukkan berita acaranya? Tidak ada. Tidak ada melihat berita acaranya. Oke. Kemudian setelah menjadi saksi kecamatan, apakah saudara ini saksi kabupaten juga ya? Betul. Oke. Nah, untuk di pleno kecamatan Kabupaten Banjar sendiri, kejanggalan apa yang saudara temukan di situ saat pleno itu? Jadi ada beberapa tingkat pemilih dari tingkat kecamatan, antara lain kelebihan daftar pemilih tambahan, adanya ketidaksamaan jumlah DPT antara pemilih gubernur dan pemilihan bupati, adanya perbedaan antara jumlah DPT dalam D hasil kecamatan dengan DPT yang sudah di-SK-kan oleh KPUD Kabupaten Banjar, seperti di Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Pengarol, Kecamatan Sungai Pinang, dan kecamatan lainnya. Atas kejanggalan tersebut tadi saudara saksi sempat menyebutkan adanya perbedaan jumlah DPT yang ada dari hasil pleno dengan yang sudah ditetapkan KPU ya. Atas permasalahan tersebut apakah saudara saksi mengajukan protes? Kami sempat mengajukan protes. Jadi tindakan kami setelah konsolidasi dengan tim pemenangan Paslon 02 Gubernur, kami tidak menerima hasil keputusan KPUD
dan tidak menandatangani hasil pleno tingkat kabupaten. Itu Pak. Oke, baik. Cukup ya. Izin Yang Mulia, prinsipal kami ada tambahan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, pertanyaan saya tentang waktu kepada saksi. Tadi saksi mengatakan bahwa mengetahui ada pembagian sembako, melihat tandon, spanduk dan lain-lain yang terkait dengan petahana Sabirin Nur. Itu waktunya kapan? Saudara saksi bisa diingat rentang barangkali ya, rentang waktu atau kapan kira-kira? Untuk pembagian sembako yang saya ketahui itu di bulan Mei awal sampai bulan Juni, sampai bulan yang saya ingat persis itu di bulan puasa Pak, yang sering dan bahkan Paman Birin terjun langsung. Kalau yang terkait dengan tandon COVID ini ya, berarti mungkin rentang waktunya? Kalau tandon COVID yang saya lihat di awal itu di bulan Juni, bahkan sampai sekarang masih ada tandonnya. Apakah saudara mengetahui barangkali stiker-stikernya ada yang dicabut-cabut itu terkait dengan tandon? Betul Pak, jadi di beberapa tandon yang ada stiker tagline bergerak dan gambar Paman Birin, ada beberapa memang sudah dicabut. Untuk dicatat Yang Mulia, karena kami dalam konteks membuktikan pelanggaran pasal 71 ayat 3, penetapan calon bulan September, tanggal 23 kalau tidak salah, sehingga ditarik 6 bulannya itu 23 Maret. Jadi tadi beliau mengatakan di bulan Mei, Juni dan seterusnya, masuk dalam rentang 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Langsung tercatat Pak. Makasih Pak. Kami secara otomatis apa yang terjadi di persidangan ini langsung tercover di risalah sidang kami. Makasih Yang Mulia. Oke. Saudara saksi, ini tandon, saudara saksi lihat ada gambar petahana, bisa saudara perhatikan itu, barangkali saudara ingat sesuatu dengan gambar itu? Ya, saya melihat Pak. Jadi di tandon itu ada stiker bergambar Paman Birin, ada yang bergambar memakai baju dinas gubernur, ada juga berfoto pakaian adat, ada juga yang berfoto mirip pakaian pahlawan nasional Bung Tomo. Jadi di situ yang saya lihat jelas di situ tagline bergeraknya. Pakaian adatnya mengingatkan apa? Jadi tagline bergerak itu mirip dengan tagline kampanye untuk paslon 01 Paman Birin. Kertas suara apakah mirip dengan gambar yang ada di tandon air? Ada beberapa memang yang stiker yang mirip dengan kertas suara yang memakai baju adat, namun untuk yang di kertas suara itu setengah badan, akan tetapi yang di tandon itu hampir sepenuh badan, kelihatan dengan sarungnya. Cuman yang membedakan ikat kepala Pak, warna ikat kepalanya yang beda. Kalau warna baju sama. Warna ikat kepala maksudnya bagaimana, bedanya bagaimana? Beda warna Pak, beda warna. Kalau yang di kertas suara itu warna kuning kemasan, di ini warna hijau. Saudara saksi mungkin bisa menceritakan pengalamannya pada saat mencari saksi-saksi. Ya, jadi kebetulan saya ada beberapa mencari saksi. Jadi kesulitan kami untuk mencari saksi kebanyakan baik penerima sembako maupun saksi-saksi penerima politik uang maupun yang pembagi itu sulit untuk kita jadikan saksi karena takut adanya ancaman yang terutama untuk keselamatan diri pribadi dan keluarganya, di mana di sini sering saksi kami nggak berani memberikan kesaksian karena kami takut dengan tim Paman Birin dan juga Haji Isam. Itu yang saya ketahui. Oke, sudah cukup. Satu lagi saja Yang Mulia, apakah boleh Yang Mulia? Silakan, satu pertanyaan. Saya ingin menampilkan dulu buktinya Yang Mulia. Ini adalah salah satu bukti yang kami ajukan Yang Mulia, tandon COVID itu, Ya. yang bertagline dan juga bercitra diri petahana. Saudara saksi apakah bisa melihat bukti ini, saudara saksi? Bisa melihat Pak. Oke. Saudara saksi bisa dijelaskan apakah saudara saksi
selaku warga Kalimantan Selatan mengenali orang yang sedang cuci tangan di tandon ini? Kenal, tahu Pak, tahu yang digambar ini adalah Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Manbirin, Sahbirin Nur. Oke, itu aja Yang Mulia. Kami cukup. Ya, kita pindah ke saksi keempat, Pak Jurkani.